Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kawan-kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, brother. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya. Untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini bro, seperti yang kalian lihat lah ya, Bitcoin udah mulai ada recovery, lumayan ya. Semoga saja Bitcoin nggak dropping lagi gitu kan, dan semoga saja Bitcoin bisa kembali grow up ya. Oke, untuk overallnya altcoin juga mengalami recover seperti Ethereum, XRP, BNB, Solana ya. Terus kalau kita lihat di sini Cardano juga recover, Tron ini yang koreksi. Hyperliquid bro lumayan mantap jiwa ya, yang dapat harga di kepala 30 something. Waduh, kali ini udah di area $43 bro, udah auto senyum-senyum sendiri ya. Sui juga mulai recover. Terus kalau kita lihat secara overallnya sih dalam sektor cryptocurrency kali ini ya recover semua bro ya. Oke, nah untuk kali ini ada apa ya, 3 altcoin bro. Oke, 3 altcoin yang diprediksikan nih bro ya berpotensi mengalami rally di alt season tahun 2025. Semoga saja bener ya. Semoga saja bener. Ayo kita langsung gaskan. Nah, jadi di sini bro ada 3 kripto made in USI. Oke ya, jadi made in Amerika Serikat gitu kan, yang wajib dipantau di minggu ketiga Juni. Oke, semoga saja bro ya, semoga saja 3 cryptocurrency ini ya, atau 3 altcoin ini bro ya, bisa mengalami kenaikan di bulan Juni. Amin, semoga ya. Nah, oke, jadi di sini koin kripto asal Amerika Serikat menunjukkan pergerakan yang beragam minggu ini dengan apa? Hydra ya kan, Aerodrome ya, atau Finance ya bro ya. Terus ada ya itulah ya token-token berbasis Amerika Serikat. Nah, jadi di sini bro, yang pertama itu ada Hydra atau Habar ya, dengan mengalami penurunan lebih dari 8,5% dalam 7 hari terakhir, menjadikannya aset dengan performa terburuk di antara 10 besar koin made in USI. Nah, pada 15 Juni ya kan, 15 Juni volume perdagangan Habar itu tercatat sekitar 102 juta US dollar, dan sejak 2028 Mei harganya terus bertahan di bawah level 0,19, mencerminkan tekanan bearish yang masih mendominasi bro ya kan. Nah, terus di sini secara teknikal struktur grafik Habar masih lemah. Garis MA jangka pendek berada di bawah garis MA jangka panjang yang menunjukkan tren penurunan yang berlanjut. Jika pola bearish ini terus berlanjut, maka Habar beresiko menguji level support penting di sekitar 15. Namun jika tren berbalik naik, token ini berpotensi menguji level resisten di area 155 dan sampai di area 160 terlebih dahulu. Jika terjadi breakout kembali bro, maka Habar ini berpotensi untuk sampai di kisaran 175 atau di area 183 ya. Makanya di sini kalau kalian masih yakin nih dengan Habar bro, kalian bisa ya DCI di area 0,15 ya. Yang kedua itu ada Aero bro. Nah, jadi Aerodrome Finance ini muncul sebagai salah satu altcoin dengan performa terbaik dalam beberapa minggu terakhir. Mencatat kenaikan lebih dari 44% dalam 7 hari terakhir dan mendorong kapitalisasi pasarnya mendekati di area 608 juta. Jadi market cap masih under 1 billion ya. Nanti kalau market capnya menyentuh 1 miliar, wah mantap jiwa nih. Nah, lonjakan ini didorong oleh integrasi layanan DEX dari jaringan Base ke dalam aplikasi utama Coinbase. Langkah yang secara signifikan meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas Aerodrome ya ke jutaan pengguna. Nah, sebagai DEX terdepan di jaringan Base, Aerodrome ya saat ini mengelola total value lock atau TVL sekitar 1 miliar US dollar dan volume perdagangan harian lebih dari 750 juta US dollar, memperkuat posisi sebagai pusat aktivitas ekosistem di jaringannya Base. Oke, mantap ya. Nah, di sini secara teknik ya Aero saat ini mendekati level resisten penting yaitu di area 0,8. Jadi harganya masih under $1 juga, bro. Nah, jika level berhasil ditembus, momentum kenaikan dapat mendorong harga menuju di area 0,9. Namun jika gagal mempertahankan posisi saat ini, Aero beresiko turun kembali ke level support terdekat yaitu di area 0,679.
Dan jika tekanan jual semakin kuat, koreksi yang lebih dalam bisa mendorong harga Aero turun lebih jauh ke area 0,62, 0,56 ataupun di area 0,49. Nah, jadi kalian bisa open posisi atau open jaring di area-area tersebut, Bro. Oke. Tapi kalau market ini dalam kondisi breakout kembali, Bitcoin menguat, ya kan? Tidak menutup kemungkinan Aero juga akan menguat, Bro. Nah, yang berikutnya itu ada XRP. Meskipun ada sejumlah perkembangan positif terkait Ripple, XRP belakang ini gagal membangun ya momentum yang cukup kuat. Sentimen pasar tetap berhati-hati karena apa? Investor menantikan hasil dari upaya terakhir Ripple untuk menyelesaikan gugatan hukum dengan SEC. Meskipun udah bisa dikatakan ya 80% itu Ripple menang ya bro ya. Tapi kan kalau belum lepas 100% itu kan masih was-was juga gitu kan. Sewaktu-waktu ada gugatan yang tidak terduga kayak gitu loh ya bro. Jadi kalau memang udah lepas 100% ini kayaknya menarik ya. Terus di sini kalau kita lihat ya secara teknik konfirmasi eksponensial susah kali ya, exponential ya, moving average atau MA bro. SRP masih menunjukkan pola bearish dengan garis MA jangka pendek berada di bawah garis jangka panjang bro. Nah, jadi kalau kita lihat jika SRP mampu menembus level resisten kunci di area 2,28, hal ini bisa membuka jalan kenaikan lanjutan menuju di area 2,33 dan di area 2,48, menandakan potensi pembalikan tren yang signifikan. Namun jika hal ini gagal ditembus bro, dan ya SRP mungkin mengalami breakdown kembali, maka SRP bisa kembali mengalami tekanan jual dan turun menuju zona support di sekitar 205. Itu dia ya informasi terkait tentang seputar kripto berbasis di Amerika Serikat. Oke, kalau berbicara tentang SRP ya kan, Aero ataupun Habar bro, kalau saya sih ya beli tipis-tipis gitu kan dalam tanda kutip gini ya. Mungkin satu aset kita taruh $10 ya. Semisal nih ya kan di Habar naruh $10 ya kan, di Aero $10, di XRP $10. Kalau XRP kan harganya udah cenderung mahal ya kan. Yang cukup murah itu Aero sama si Habar cukup murah ya. Siapa tahu bro ya di bull market kali ini atau mungkin di pertengahan bulan ini ya kan, di minggu-minggu ketiga ini siapa tahu dia mampu breakout ya kan dari $10 jadi 15 ataupun 20 kan lumayan gitu bro, atau syukur-syukur nanti dia bisa ngejebol di ranah $1 ya, mantap jiwa ya. Oke, mungkin ini dulu bro ketiga altcoin yang menurut para analis itu masih memiliki prospek ya untuk mengalami rebound atau kenaikan di tahun ini. Jadi kalian harus tetap disclaimer dulu ya sebelum kalian mengambil keputusan entah mau buy or sell-nya. Oke, tetap semangat dan salam cuan.